Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pemasaran pariwisata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nika Sasti Dewi dengan NIM 2102014430 dan teman saya Dewa Ayu Emma Sri Artati 2102014422. Pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, perencanaan pariwisata dan pemasaran. Yang kedua, analisis lingkungan dan sumber pemasaran pariwisata. Yang ketiga, strategi segmentasi pemasaran pariwisata. Yang keempat, strategi pemasaran dan memposisikan pemasaran. Yang kelima, strategi bauran pemasaran pariwisata. Baik, materi yang pertama akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemasaran pariwisata adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata nasional atau perusahaan-perusahaan termasuk dalam kelompok industri pariwisata untuk melakukan identifikasi terhadap wisatawan yang sudah punya keinginan untuk melakukan perjalanan wisata dan wisatawan yang punya potensi untuk melakukan perjalanan wisata dengan jalan melakukan komunikasi dengan mereka, mempengaruhi keinginan, kebutuhan, memotivasinya terhadap apa yang disukai dan yang tidak disukainya pada tingkat daerah-daerah lokal, regional, nasional, ataupun internasional dengan menyediakan objek dan atraksi wisata agar wisatawan memperoleh kepuasan optimal. Perencanaan pariwisata dan pemasaran. Perencanaan merupakan sebuah aktivitas manajemen yang dilakukan dalam ruang lingkup internal perusahaan dalam menentukan strategi serta penetapan tujuan yang akan dicapai perusahaan selama periode ke depan, yang melibatkan faktor internal serta eksternal perusahaan dalam pelaksanaannya. Aktivitas multidimensi ini berusaha untuk selalu integratif, di mana mencakup faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, psikologi, antropologi, dan teknologi dengan mempertimbangkan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Perencanaan dalam pariwisata sangat diperlukan, karena terdapatnya fenomena pariwisata makin kompleks dari yang pernah terpikir sebelumnya. Keberadaan pariwisata dapat berdampak positif dan juga negatif. Industri pariwisata semakin kompetitif, dan promosi destinasi wisata makin gencar. Pariwisata bisa berakibat buruk pada sumber daya alam dan budaya. Pariwisata mempengaruhi semua orang dalam komunitas tertentu dan semua yang terlibat dalam pariwisata perlu berpartisipasi dalam perencanaan pariwisata. Dalam memperdayaan potensi wisata melalui elemen institusi kepariwisataan yang terdiri dari pemerintah, peran swasta atau dunia usaha, dan peran masyarakat, maka perlunya perencanaan lebih dititik beratkan fungsinya kepada lingkup tugas dan perencanaan masing-masing. Analisis lingkungan dan sumber-sumber pemasaran pariwisata. Analisis lingkungan yang dimaksud adalah analisis yang dilakukan perusahaan di bidang pariwisata terhadap ancaman dan peluang yang dihadapi oleh unit bisnis pariwisata tersebut. Analisis lingkungan di mana organisasi pariwisata beroperasi dapat dikelompokkan menjadi lingkungan makro, merupakan kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta biasanya terlepas dari situasi operasi perusahaan, berkaitan dengan peluang dan ancaman terhadap destinasi atau bisnis pariwisata, meliputi lingkungan sosial politik,
teknologi, ekonomi, dan demografi. Lingkungan makro merupakan para pelaku yang secara langsung berkaitan dengan perusahaan dan keberadaan sangat mempengaruhi perusahaan. Yang termasuk lingkungan makro adalah pelanggan, pemasok, pesaing, publik, atau masyarakat. Lingkungan kompetisi meliputi semua pemasok jasa pariwisata terhadap wisatawan yang sejenis atau target market yang sama. Lingkungan pasar dalam pariwisata adalah wisatawan yang sedang berwisata dan wisatawan potensial. Analisis terhadap sumber-sumber dari suatu destinasi atau organisasi kepariwisataan dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi tersebut, di mana kekuatan dan kelemahan tersebut diperoleh dari sumber-sumber pariwisata yang dimilikinya. Analisis lingkungan dan sumber-sumber memberikan dasar bagi bisnis pariwisata atau destinasi untuk memformulasikan misi, sasaran, dan tujuan. Sasaran yang realistis akan dapat membantu dalam mengetahui apa yang harus dilakukan, mengembangkan perencanaan dan strategi yang efektif, men-setting tujuan dalam meningkatkan kinerja unit bisnis pariwisata secara individu, mengevaluasi hasil. Strategi segmentasi pemasaran pariwisata. Dengan melaksanakan segmentasi pasar, kegiatan pemasaran dapat dilakukan lebih terarah dan sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara lebih efektif dan efisien dalam rangka memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, perusahaan dapat melakukan program-program pemasaran yang terpisah untuk memenuhi kebutuhan khas masing-masing segmen. Tujuan dilakukannya segmentasi adalah sebagai dasar untuk menetapkan produk yang dapat lebih memenuhi kebutuhan pasar, untuk meningkatkan penjualan, menjadi dasar untuk menentukan strategi promosi yang lebih jitu, serta memperkuat posisi persaingan. Menurut Kotler, dalam industri pariwisata, segmentasi pasar adalah membagi pasar pariwisata ke dalam kelompok-kelompok wisatawan secara tegas, dan tiap kelompok itu dipilih atau ditetapkan sebagai target pasar yang akan dipengaruhi dengan menggunakan strategi bauran pemasaran atau marketing mix. Beberapa variabel utama yang dapat digunakan untuk melakukan segmentasi menurut Kotler. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang membagi pasar ke dalam unit-unit geografis, misalnya daerah atau negara asal wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata. Unit-unit geografis ini dapat berupa negara, provinsi, kota, kabupaten, dan kecamatan. Yang kedua ada segmentasi demografis, yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pada variabel demografis seperti umur, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografis, yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan karakteristik pribadi atau individu. Yang terakhir ada segmentasi berdasarkan perilaku, yang membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan mereka, sikap, penggunaan, atau tanggapan terhadap suatu produk. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang sasaran dan memposisikan pemasaran pariwisata. Setelah pasar dibagi-bagi dalam segmen-segmen, maka perusahaan harus memutuskan suatu strategi target pasar. Perusahaan dapat memilih dari 4 strategi peliputan pasar, yaitu yang pertama, undifferentiated targeting strategi. Strategi ini menganggap suatu pasar sebagai satu pasar besar dengan kebutuhan yang serupa, sehingga hanya ada satu bauran pasar yang digunakan untuk melayani semua pasar. Perusahaan mengandalkan produksi, distribusi, dan periklanan masa guna menciptakan citra superior di mata sebagian besar konsumen.
Yang kedua, differentiated targeting strategi. Perusahaan menghasilkan beberapa produk yang memiliki karakteristik yang berbeda. Konsumen membutuhkan variasi dan perubahan sehingga perusahaan berusaha untuk menawarkan berbagai macam produk yang bisa memenuhi variasi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, concentrated targeting strategi. Perusahaan lebih memfokuskan menawarkan beberapa produk pada satu segmen yang dianggap paling potensial. Yang keempat, custom targeting strategi. Lebih mengarah kepada pendekatan terhadap konsumen secara individual. Langkah dalam mengembangkan targeting yaitu yang pertama, mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen dengan menggunakan variabel-variabel yang dapat mengkualifikasi kemungkinan permintaan dari setiap segmen, biaya melayani setiap segmen, dan kesesuaian antara kompetensi inti perusahaan dan peluang pemasaran. Yang kedua, memilih satu atau lebih segmen sasaran yang ingin dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaian dengan strategi korporat perusahaan. Selanjutnya yaitu positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diingatkan konsumen. Sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Bagi perusahaan, tindakan untuk meneliti atau mengidentifikasi posisi pesaing dan memutuskan untuk mengambil posisi setara dengan posisi pesaing atau mencari kesempatan dalam pasar. Jika posisi perusahaan itu sendiri dekat dengan pesaing lainnya, perusahaan itu harus menyeleksi dan kemudian mencari perbedaan lebih lanjut melalui perbedaan-perbedaan sendiri. Rumusan positioning yang dikemukakan Kena menjelaskan perusahaan sewaktu akan melakukan produk positioning perlu mempertimbangkan 4 hal kunci utama disebut sebagai the golden rules of product, yaitu yang pertama, perusahaan perlu mengikuti tren dan dinamika pasar seperti tren teknologi, persaingan sosial, dan ekonomi. Yang kedua, perusahaan harus memfokuskan pada posisi teknologi dan kualitas. Yang ketiga, perusahaan harus mentargetkan produknya pada segmen pasar tertentu, misalnya pada segmen masyarakat atas, menengah, atau bawah. Yang keempat, perusahaan harus mau bereksperimen dengan tipe produk baru, kemudian memperhatikan reaksi pasar. Jika pemakai menyarankan perubahan, maka perusahaan harus menyesuaikan strateginya. Selanjutnya yaitu tentang materi strategi bauran pemasaran pariwisata. Kotler dan Armstrong mengemukakan bahwa bauran pemasaran adalah sebagai seperangkat variabel pemasaran yang dapat dikendalikan dan dipadukan perusahaan untuk menghasilkan tanggapan yang diinginkan di dalam pasar sasaran, di mana bauran pemasaran mencakup segala sesuatu yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memengaruhi permintaan produknya. Di dalam pariwisata yang notabene sebagai besar menawarkan produk berupa jasa, kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah keputusan dalam beberapa variabel, yaitu yang pertama yaitu produk. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan oleh seseorang atau lembaga untuk memenuhi kebutuhan pasar. Menurut bahasa swasta, produk adalah sifat yang kompleks, baik dapat diraba termasuk bungkus, warna, harga, prestige perusahaan dan pengecer, pelayanan perusahaan dan pengecer yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, harga atau price. Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.
Yang ketiga, tempat atau distribusi. Tempat adalah berbagai kegiatan perusahaan untuk membuat produk yang dihasilkan atau dijual terjangkau dan tersedia bagi pasar sasaran. Tempat meliputi antara lain coverage, assortments, location, inventory, dan transport. Yang keempat, place atau lokasi. Dalam industri pariwisata, lokasi diartikan sebagai tempat pelayanan jasa. Pemilihan tempat atau lokasi memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama, akses lokasi yang mudah dijangkau dengan sasaran transportasi umum. Yang kedua, visibilitas lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan. Yang ketiga, lalu lintas. Banyaknya orang berlalu lalang dapat memberikan peluang besar terjadinya impulse buying. Yang keempat, tempat parkir yang luas dan aman. Yang kelima, ekspansi tersedia tempat yang cukup untuk perluasan usaha di kemudian hari. Yang kelima, promosi. Promosi merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan mengingatkan pasar sarana atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Tiga tujuan utama dari promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menginformasikan. Yang kedua, membujuk pelanggan sasaran. Yang ketiga, mengingatkan. Yang keenam, people. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa orang adalah semua pelaku yang berperan penting dalam penyajian jasa sehingga mampu mempengaruhi persepsi pembeli. Elemen-elemen dari people adalah pegawai perusahaan, konsumen, dan konsumen lain dalam lingkungan jasa tersebut. Yang ketujuh, proses. Elemen proses ini mempunyai arti suatu upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedelapan, physical evidences atau bukti fisik. Bukti fisik ini merupakan suatu hal yang secara turut mempengaruhi kebutuhan konsumen untuk membeli dan menggunakan produk jasa yang ditawarkan. Unsur-unsur yang termasuk di dalam bukti fisik antara lain lingkungan fisik, dalam hal ini bangunan fisik, peralatan, perlengkapan, logo, warna, dan barang-barang lainnya yang disatukan dengan servis yang diberikan seperti tiket, sampul, label, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok saya ucapkan terima kasih.